Saya melihat kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat berantakan di dalam mengelola pemerintahan karena tidak memiliki filosofi politik yang jelas. Semakin sempurnalah praktek buruk politisasi hukum di Indonesia. Karena SKB adalah bukan sebuah produk hukum yang bisa mengikat, apalagi telah ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kalau organisasi tidak terdaftar, ia hanya tidak mendapatkan layanan dari pemerintah. Bahwa apa yang sedang dilakukan untuk memastikan adanya penegakan keadilan dengan memastikan adanya sikap tegas terhadap kelompok-kelompok yang ingin melakukan upaya-upaya dan menyampaikan pesan-pesan yang memecah belah bangsa ini, justru dengan ketegasan yang saya harapkan bisa terus digelorakan ke depan, dan kelompok-kelompok manapun yang tidak mengedepankan semangat persatuan ini tentunya sangat bertolak belakang dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga tentunya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini adalah semangat yang ingin saya sampaikan sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan harapan untuk kedepannya. Pembubaran ormas ini adalah presiden buruk dalam praktik negara hukum. Sebab hanya berbekal kekuasaan tanpa proses hukum yang fair, tanpa ada proses pengadilan, pemerintah bisa seenaknya melarang dan membubarkan organisasi. Dan pemerintah mempertimbangkan saat inilah yang paling tepat untuk melarang dan menghentikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh FPI. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tentu pemerintah ini melakukan pembinaan terhadap seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada. Pemerintah berkeputusan bahwa merupakan saat yang tepat pemerintah mengambil sikap untuk menghentikan FPI. Pak Prabowo bukanlah orang yang akan merupakan pendukungnya begitu saja, ya. Dan percayalah, apapun keputusan Pak Prabowo, apapun dinamika politik saat ini, Pak Prabowo Subianto tidak akan pernah mencelakakan bangsa Indonesia, tidak akan pernah mencelakakan pendukungnya. Dulu mengemis dukungan ke FPI dan Habib Rizik. Kini Gerindra dukung sikap Jokowi bubarkan FPI. FPI dan Gerindra sempat berkoalisi di Pilpres 2019 lalu. Prabowo rela menemui Habib Rizik untuk meminta dukungan sang imam besar FPI itu. Bak habis manis sapa dibuang. Kini Gerindra, partai pimpinan Prabowo, secara mengejutkan mendukung sikap Jokowi membubarkan FPI. Sikap itu tersirat dari sikap Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Rahayu Saraswati Jojo Hadikusumo. Meski tak secara tegas menyebut FPI, Rahayu Saraswati Jojo Hadikusumo menyebut Gerindra mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas pada kelompok intoleran yang membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Partai Gerindra mendukung kebijakan yang diambil Presiden Jokowi untuk menjaga persatuan Indonesia dengan bersikap tegas pada kelompok intoleran yang membahayakan masa depan NKRI. Karena hal ini bukan soal siapa yang berkuasa, tapi keutuhan bangsa ini, kata perempuan yang akrab disapa Sarah itu pada Sabtu 2 Desember 2020. Ia mengatakan langkah itu diperlukan untuk menjaga keutuhan dan eksistensi bangsa Indonesia ke depan. Untuk bangkit dari permasalahan 2020, kita tidak membutuhkan pihak-pihak yang memecah belah, tapi saatnya kita menjaga persatuan bangsa, kata mantan calon wakil wali kota Tangerang Selatan ini. Selain itu, Sarah menegaskan bahwa Partai Gerindra akan tetap berpegang teguh dan mengajak untuk mengamalkan 4 nilai kebangsaan Indonesia ke depannya, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ia juga turut berharap momentum tahun baru 2021 ke depan akan menjadi tahun penyembuhan dan kebangkitan ekonomi Indonesia. Terlebih, tahun 2020 lalu Indonesia masih belum lepas dari pandemi virus corona yang menghantam sendi-sendi ekonomi Indonesia. Mari kita wujudkan 2021 sebagai tahun penyembuhan melalui program vaksinasi dari pemerintah, kata Sarah.
Sebelumnya, salah satu organisasi yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai kelompok dengan rekam jejak aksi intoleran, Front Pembela Islam dilarang keberadaannya oleh pemerintah. Dasarnya karena FPI tak lagi memiliki surat keterangan terdaftar, ormas kerap melakukan sweeping yang meresahkan keterlibatan sejumlah anggotanya dalam tindak pidana dan tindak pidana terorisme. Salah satu anggota fraksi Partai Gerindra di DPR, Habibur Rahman, sempat mempertanyakan mekanisme pelarangan FPI itu, apakah sesuai aturan atau tidak. Kami mempertanyakan apakah pembubaran FPI ini sudah dilakukan sesuai mekanisme Undang-Undang Ormas, khususnya pasal 61 yang harus melalui proses peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan pencabutan status badan hukum. Sebut Habibur Rahman dalam keterangannya kepada wartawan. Selain Habibur Rahman, Waketum Partai Gerindra Fadli Zon juga menyoroti keputusan pelarangan FPI oleh pemerintah. Sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktik otoritarianisme. Ini pembunuhan terhadap demokrasi dan telah menyelewengkan konstitusi, kata Fadli Zon di Twitternya pada Rabu 30 Desember 2020. Partai Gerindra dan FPI sendiri diketahui sempat berkoalisi pada Pilpres 2019 untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Namun usai Pilpres, kedua pihak berpisah jalan. Gerindra malah bergabung ke koalisi Jokowi Ma'ruf Amin dan bahkan Prabowo menerima tawaran menjadi Menteri Pertahanan. Langkah Ketua Umum Partai Gerindra itu belakangan juga diikuti Sandiaga dengan menerima tawaran menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dukungan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra sebagai pemerintah terkait keputusan pelarangan Front Pembela Islam menjadi pembicaraan di media sosial Twitter. Warganet atau netizen menanggapinya dengan mengomentari pemberitaan tentang sikap Rahayu. Pernyataan Rahayu yang dilansir sejumlah media online menuai komentar beragam di Twitter. Ada yang mendukung, ada pula kontra. Dukungan datang dari pemilik akun @tjhinfar21 yang menyebut Rahayu sebagai elit politik yang cerdas. Ini baru elit yang cerdas. Pemikirannya untuk bangsa dan negara bukan hanya untuk satu kelompok saja, tulisnya Sabtu 2 Januari 2021. Begitu juga dengan akun @bangbin 1442151 yang setuju dengan sikap Rahayu. Love you mbak, cuitnya. Sebaliknya banyak juga yang menyatakan tidak sependapat dengan pernyataan Rahayu. Ada yang terang-terangan, ada pula yang menyindir. Salah satu akun @maimarmas yang memposting foto Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan pemimpin FPI Habib Rizik Syihab sebelum Pilpres 2019. Dalam foto itu, Prabowo dan HRS yang kompak mengenakan pakaian berwarna putih sedang berjabat tangan. Iya, komentarnya singkat. Begitu juga dengan pemilik akun @tauga, no caption needed. Cuitnya lain lagi dengan pemilik akun @wahyu10674179 yang mengungkapkan kecewaannya terhadap Rahayu. Goodbye Gerindra, begitulah katanya. Seperti diberitakan sejumlah media, Rahayu Saraswati menegaskan dukungannya kepada pemerintah menindak tegas pihak-pihak yang dianggapnya memecah belah dan membahayakan masa depan NKRI. Justru untuk bangkit dari permasalahan 2020, kita tidak membutuhkan pihak-pihak yang memecah belah, tapi saatnya kita menjaga persatuan bangsa, ujar Rahayu yang merupakan keponakan Prabowo itu. Rahayu Saraswati Jojo Hadikusumo kembali ramai dibicarakan meski kalah dalam pertarungan pemilihan kepala daerah Tangerang Selatan beberapa waktu lalu. Kali ini pembicaraan bukan karena kontes pilkada, melainkan soal pernyataan Rahayu tentang pembubaran organisasi masyarakat Front Pembela Islam. Keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu mendukung pemerintah untuk bersikap tegas kepada kelompok intoleran di tanah air. Sebab kata dia, kelompok intoleran itu dapat membahayakan masa depan Indonesia. Beragam komentar warganet menyayangkan pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra itu. Bahkan, tak sedikit yang mengaitkan dengan dukungan FPI terhadap Partai Gerindra dalam kontestasi pemilihan pilkada ataupun pemilihan pilpres. Bagaimanapun, anggota FPI yang bekerja untuk Pak Prabowo di 2 kali pilpres lalu, Mbak Saras mengeluarkan pernyataan seperti ini secara fatsus politik sangat tidak produktif, tulis akun @thehenrysaputra yang dikutip Sabtu 2 Januari 2021.
Tak tahu berterima kasih, kayaknya nggak diajari sama orang tuanya ya. Ucap Ed Igirmai. Betul, kita harus tegas. Untuk itu 2024 selamat tinggal Gerindra, kita tidak butuh partai yang ninggalin rakyatnya. Cuit akun @514M3TS. Padahal sudah meraup suara banyak karena didukung FPI saat Pilgun kemarin. Kok tega bener nih orang ya, kata akun @KarisChandra2. Tidak ingat 2019? Ketika banyak teman-teman FPI ikut mendukung Pak Ed Prabowo? Sambung akun @Syah Frudin Muha 1.